Termasuk dengan PDIP, kalau mereka berkehendak untuk bertemu, kenapa tidak? Juga kemungkinan di tengah jalan partai-partai diganggu lagi, tidak ada intervensi kan gitu. Wah. Gak perlu dipertontonkan bahwasanya saya tidak mau berkoalisi dengan si A dan si B gitu. Ya, bukan Itu nggak enak, itu nggak asik itu buat anak-anak milenial. Hasto sebagai sekjen PDIP mengatakan tidak mau berkoalisi dengan Demokrat, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, kalau PDIP mau jalan sendiri, kami akui, PKS mengakui bahwasanya komunikasi dengan Demokrat dan Nasdem relatif lebih maju dibandingkan partai-partai lain. Mereka di sana pun janur kuning belum. Sebagai kekuatan oposisi bersama rakyat, berkoalisi bersama rakyat, gitu Bang ya. Kita bertiga ini ada silaturahim politik, ada silaturahim syariat. Ya kan? Terpalinan, Bos. Bos. Yang namanya silaturahim syariat mau kemana-mana bebas. Apa? Politik. Silaturahim politik itu bebas. Tapi syariat? Syariatnya kita udah. Dianggap Pancasilais, berarti yang tidak menggunakan majelis syuro kurang Pancasila. Artinya itu Nasdem, gitu. itu bukan pilihan, ya itu selera. Iya. Kalau di Demokrat namanya majelis tinggi partai. Sebenarnya kader-kader Nasdem itu menangkap. Pak Surya bilang kan, ya sudahlah Pak Prabowo, kita ini udah tua-tua, kasih yang muda-muda. Memang kami sekarang sedang melakukan pembicaraan intensif dengan kawan-kawan dari Nasdem dan PKS. Mudah-mudahan, dan masih ada juga berbagai tingkatan. Saya dengar tadi bisik sama beliau, beliau kawan-kawan terutama yang lebih muda-muda ini sudah bergaul juga dengan teman-teman kami di Demokrat yang juga sama-sama mudah-mudahan udah ngopi-ngopi bareng lah, kira-kira begitu. Dengan Nasdem juga udah ngopi-ngopi bareng. PKS tidak close komunikasinya. Kita terus bangun komunikasi dengan partai lain, termasuk dengan KIB, Golkar juga kita bangun komunikasinya. Tapi kalau dilihat intensitas ya dan progresnya ya dengan Nasdem dan Demokrat yang lebih jauh progresnya jauh lebih bagus dibandingkan partai-partai lain. Pertemuan-pertemuan, ada pembicaraan-pembicaraan yang secara khusus yang itu memang tidak terbuka. Itu pasti ada. Misalnya rame-rame ini PKS ketemu sama Nasdem, Demokrat ketemu sama Nasdem. Kan setelah itu pasti ada pertemuan-pertemuan yang secara khusus. Udah ada LO yang dibentuk untuk bagaimana komunikasi ini intensif. Karena itu kita cari-carilah di antara teman-teman ya yang memang betul sekali resources koalisi ini tak terbatas. Jadi dari 9 partai ini mana yang pas kalau kita bicara tentang perubahan dan perbaikan. Nah, tampaknya memang agak dekat kita semua ini dengan PKS, sama-sama beroposisi. Ini perubahan perbaikan kira-kira satu napas kita. Dengan Nasdem, ada di Nasdem itu restorasi. Kira-kira mirip-mirip juga ini. Melakukan komunikasi secara mendalam. Ibaratnya nih bro, sebelum lamaran, sebelum khitbah, kita ta'aruf dulu kan? Kita ta'aruf dulu sama Bang Andi nih dengan Demokrat. Kita ta'aruf dulu dengan Bang Surya, dengan Bang Zulfan, ya kan? Sebelum khitbah, sebelum lamaran, kita cari jodoh. Mantap juga kan? nih bahasa Ya baru kan? buat gue nih. Lamaran kan, sebelum lamaran kita ta'aruf dulu, kita kenalan dulu, kita samakan frekuensi dulu, kita samakan platform dulu. Siapa yang menyangka tiba-tiba JK jadi wakilnya SBY? Padahal dia masih ikut konvensi. Ya kan? Tapi perhitungan politik SBY itu jago pada masa itu. Siapa? Pada 2004 itu. Top emang SBY ini top emang. SBY mantap. Dia bilang, udahlah Pak JK, ngapain sih ikut-ikut konvensi, gabung aja sama saya pasti jadi. Kan gitu. Akhirnya JK kan di samping ada insting pedagangnya juga ini, hitung-hitung bener juga nih ikut SBY aja. Keluar lah dari ini. Memang sekali lagi melakukan pembicaraan intensif dengan Nasdem, dengan PKS. Terutama juga kami belum bicara sama orang. Memang kalau Nasdem sudah ada calon-calonnya, kalau kami saya rasa juga mungkin PKS belum sampai pada tingkat orang. Kita bicara pada sisi kriteria. Kriterianya apa? Kompatibilitas. Kompatibel enggak orang-orang? Elektabilitas, bisa menang enggak? Ya. Nah, kemudian terakhir barangkali ya soal logistik. Ada seni, ada chemistry, ada values.
ada sesuatu yang kita tidak bisa kalkulasi secara matematis di atas kertas aja gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti yang Bang Andi Malarange katakan tadi, chemistry-nya dapat nggak nih? Jadi platform itu bukan hanya yang tertulis, tapi chemistry di antara pimpinan dan pengurus dan kader itu dapat nggak? Itu juga masuk di situ. Jadi non yang rasional juga masuk di situ. Nah, seperti kami nih PKS dengan Demokrat di luar pemerintahan sebagai kekuatan oposisi bersama rakyat, berkoalisi bersama rakyat, gitu Bang ya. Yang sekarang bicara tentang lanjutkan mungkin berubah menjadi transformasi barangkali istilahnya. Demokrat, PKS, dan Nasdem semakin mesra, terlihat di beberapa pertemuan tiga partai ini selalu bersama. Andi Alfian Malarange mengakui partainya tengah melakukan komunikasi intensif dengan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Nasdem. Tidak hanya di tingkatan elit, komunikasi ketiganya juga dilakukan di berbagai tingkatan. Kami sekarang sedang melakukan pembicaraan intensif dengan kawan-kawan dari Nasdem dan PKS, dan mudah-mudahan ada juga berbagai tingkatan, kata Andi Malarange. Saya di sini melihat kawan-kawan PKS lebih muda ini sudah bergaul juga dengan kami di Demokrat bersama-sama, sudah ngopi-ngopi bareng. Kita begitu dengan Nasdem juga ada ngopi-ngopi bareng, ucap Andi. Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa partainya melakukan komunikasi dengan partai lain. Namun, Andi mengaku komunikasi ketiganya sudah lebih maju dibanding dengan partai lain. Ini kan kita yang pasti, dengan Nasdem dan PKS, sudah lebih maju pembicaraannya. Tetapi kita tidak menutup silaturahmi dengan teman-teman lain di KIP, dengan Pak Prabowo, Cak Imin, atau dengan PDIP kalau mereka mau, ujarnya. Kendati demikian, mantan Menpora itu mengatakan, hingga belum ada kesepakatan resmi antar ketiganya, bahkan, ketiga parpol belum sampai pada pembicaraan mengenai siapa yang akan diusung dalam Pilpres 2024 mendatang. Andi mengatakan, partainya tak ingin terlalu terburu-buru bicara mengenai pasangan calon. Terutama juga kami belum bicara sosok orang, memang kalau Nasdem sudah ada calon-calonnya, tapi kami dan PKS belum sampai pada tingkat orang. Kita bicara pada sisi kriteria kompatibilitas, kompatibel, elektabilitas bisa menang, kemudian terakhir barangkali soal logistik, ucapnya. Ya kita juga nggak usah terlalu terburu-buru, wong masih September tahun 2023 pendaftarannya, ini masih 2022. Saya sih sebaiknya apakah akhir tahun atau awal tahun depan, tidak harus menunggu sampai hari-hari terakhir. Walaupun presidennya di Indonesia ini, saat-saat terakhir baru bentuk koalisi-koalisi tertentu, ujarnya, sementara juru bicara PKS, M. Khalid mengatakan, partainya terus menjalin komunikasi dengan partai lain. Namun, komunikasi dengan Partai Demokrat dan Nasdem diakuinya cukup intensif, ya lebih maju. Kami akui PKS mengakui bahwasanya komunikasi dengan Demokrat dan Nasdem relatif lebih maju dibanding partai lain, tuturnya. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, mengakui intern berkomunikasi, bahkan menyebut sebagai proses ta'aruf dengan Partai Demokrat dan Nasdem. Namun, mereka juga mengaku berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Bersatu, KIP. DPP ini sekarang dalam proses, satu melaporkan komunikasi secara, sebelum lamaran sebelum hitbah kita ta'aruf dulu, kita ta'aruf dulu sama Bang Andi Malarange, sama Demokrat, kita ta'aruf dulu dengan Bang Surya Paloh, Bang Zulfan sebelum hitbah sebelum lamaran, itu kan cari jodoh. Lamaran kan sebelum lamaran kita ta'aruf dulu, kita samakan frekuensi, kita samakan platform dulu, kata jubir PKS M. Khalid di acara Total Politik, di Bangi Kopi, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022. Khalid menerangkan, partainya sejatinya sudah sepakat untuk merekomendasikan 3 poros Pilpres pada 2024. Hal itu, kata Khalid, sudah disampaikan kepada seluruh kader saat acara Rapimnas PKS beberapa waktu lalu. Kendati demikian, komunikasi dengan KIP tidak seintens seperti Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Komunikasi dengan dua partai itu, diakui Khalid, progresnya lebih maju. Tapi kalau dilihat intensitas dan progresnya dengan Nasdem dan Demokrat yang progresnya lebih, kan mencari jodoh kita, dengan Demokrat juga sama, Pak Presiden Ahmad Syekhu sudah bertemu dengan Mas AHY, jadi komunikasinya sudah cukup intensif di situ meskipun ini belum close, belum tertutup, karena seperti juga Golkar, kata Khalid. Ya lebih maju, kami akui PKS mengakui bahwasanya komunikasi dengan Demokrat dan Nasdem relatif lebih maju dibanding partai lain, imbuhnya.